Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi atas semua kemurahan hatinya yang telah dilimpahkan kelebihan rezeki terus memberikan sholawat kepada channel ini. Oke, berikutnya untuk seluruh member terkasihku ya dimanapun kalian berada di mancanegara dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Jadi selalu always, tidak pernah never, tumbuhlah menjadi pribadi yang anti skip, anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya, jadi jangan diunduh ya lalu diunggah ulang setelah kamu potong-potong, itu jangan. Jadi nggak karu-karuan itu. Oke, berikutnya untuk kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih melanjutkan mencari arti kitab seri yang ke-15 ya. Mencari arti kitab seri yang ke-15. Kemarin aku sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya, tapi ada beberapa komen yang belum sempat aku baca. Supaya aku nggak punya hutang, aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seri yang dari 13 seri ya. Karena buru-buru mau nganter Dok Ranti sekolah, dia ujian sehingga belum sempat terbaca semua. Ini aku baca sekarang. Ini seri yang ke-13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian itu paling jago-jago ganti nama, kadang-kadang aku sampai pusing. Makanya aku nggak bisa, sudah mengenal orang banyak namanya gonta-ganti. Kadang-kadang aku bingung ini yang mana ini. Tapi ya sudahlah, sakarep-karepe gitu. Ya. Ini Mamah Lini, Demak Hadirogus. Pemberian tanda baca syakal berupa titik dan harokat baris baru mulai dilakukan ketika dinasti Umayyah memegang tampuk kekuasaan kekhalifahan Islam, atau setelah 40 tahun umat Islam membaca Al-Quran tanpa ada syakal. Lihat itu, 40 tahun. Tapi karena itu huruf-huruf mereka, ya mereka biasa saja. Ya, biasa saja gitu loh. Makanya ketika dituliskan awal, kan Al-Quran itu diajarkan secara verbal dan secara literal. Verbal itu lewat hafalan sekaligus ditulis lewat literal. Nah, ketika literal dia ya gundul gitu loh. Itu biasanya yang jago itu anak-anak pondok pesantren, apalagi sudah ngaji kitab kuning ya. Nanti itu kitab gundul itu
langsung dilibas sama mereka. Mereka pakar-pakar itu kalau ngaji kitab gundul. Kalau gue jangankan yang gundul, yang gondrong aja kadang bingung. Oke. Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran ini dilakukan dalam 3 fase. Pertama, fase pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat itu Muawiyah menugaskan Abdul Aswad Ad-Dauli untuk meletakkan tanda baca atau i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Kemudian fase kedua pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ini yang dikutip oleh siapa kemarin yang kita, yang dia bilang Al-Quran itu baru dikodifikasi katanya. Tahun berapa itu di Kairo. Siapa itu? Yang asisten profesor yang itu asalnya dari Madura dia. Sekarang ngajar di Amerika sana ya. Dan sudah kita jawab ada beberapa episode itu. Ya. Khalifah kelima dinasti Umayyah itu menugaskan salah orang gubernur pada masa itu Al-Hajj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan lainnya. Misalnya huruf ba dengan 1 titik di bawah, huruf ta dengan 2 titik di atas, dan sa dengan 3 titik di atas. Nanti ya dengan 2 titik di bawah, gitu loh. Pada masa itu Al-Hajj minta bantuan kepada Nasir bin Asim dan Haid bin Ya'mar. Bayangkan kalau kita kembali ke Al-Quran yang masih belum dikasih tanda baca. Ya, sulit banget. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan inilah wilayah kekuasaan Islam telah makin luas hingga sampai ke Eropa. Karena kekhawatiran adanya bacaan Al-Quran bagi umat Islam yang bukan berbahasa Arab, diperintahkan untuk menuliskan Al-Quran dengan tambahan tanda baca tersebut. Tujuannya agar adanya keseragaman baca Al-Quran, baik bagi umat Islam yang keturunan Arab maupun Azam atau non-Arab. Baru kemudian pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah diberikan tanda baris berupa domah, fathah, kasroh, dan sukun untuk memperindah, memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Pemberian tanda baris ini mengikuti cara pemberian baris yang dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ensiklopedi bahasa Arab terkemuka kala itu. Menurut sebuah riwayat, Khalil bin Ahmad juga yang memberikan tanda hamzah tasid ya, dan isman pada kalimat-kalimat yang ada. Oke. Itu jawaban sudah diberi dengan bagus oleh Mamah Lini yang kemarin tanya kapan harokat-harokat tanda baca itu hadir dalam literasi Al-Quran kita. Maka ternyata mengalami 3 fase ya, berproses. Kalau awalnya ya gundul itu. Oke, terima kasih untuk Mamah Lini yang ada di Demak. Kita lanjutkan. Jagoan kita Rio Aka Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih, salam Isra juga untuk kamu, juga untuk semuanya ya yang ada di Jaksel. Kemudian Irfan Al-Akbar, Kang Irfan, semakin menarik, masih menunggu dengan penasaran bagaimana kesimpulan akhir dari Zalika Kitabullah ini. Apakah itu Al-Quran ataukah kitab-kitab lainnya, ataukah draft segala kitab-kitab yang ada di Lauh Mahfudz sana. Nah, masih setia monitor dari Kenji Jambi. Oke, mantap. Lanjutnya salam Isra untukmu, dan kemudian kita bergeser ke Blora. Kepo Mania Randu Belatung. Hadir nyimak selalu Gus dari Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Monggo matur nuwun banun Kang Mas. Salam Isra nggih. Dilanjutkan Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang, walau mentari cukup terik ya, namun berhembus sejuk. Mantap. Atau nuhun sadayana Kang. Salam Isra ya, Bandung Utara bagian barat. Kemudian Kang Wahyudi Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian kelas berat dan harus konsentrasi pol. Salam Isra. Harus konsentrasi memang ya. Kang Ilham Gans, butuh referensi yang kompleks dan butuh repetisi untuk memahami pengkajian yang seri ini Gurunda. Oke, mantap. Silahkan untuk Ilham kan. Kang Mas Edi Margono ya, silahkan dibaca ya. Ali Imran 164, Anisa 113.
tulisan Alkitab ayat 2 di atas beda enggak dengan yang ada pada Al-Baqarah ayat 2 ya. Ya, sekarang seperti yang aku sampaikan, yang penting jangan terjebak kalau kitab itu harus berbentuk wujud buku gitu ya, karena dia ngalami polisemi. Dari Jogja kita ke Bandung, Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap pasang otak. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur, thank you ya. Kemudian Kang Herman Edison, terima kasih 3 jempolnya. Kang Anto Wijoyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin mengaji, salam Isra juga untukmu. Tim penyelamat akidah ada 3 hati berwarna merah. Matur, thank you. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Aljus Mas Duki, hadir Gus 10K. Apa artinya 10K ini? 10.000? Nggak ngerti aku maksudnya. Oke, terima kasih Kang Aljus. Kemudian Kang Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus. Oke. Kang Rasmono 2021. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bengkulu nyimak Gus. Oke, saya setuju bahwa kata kitab itu jamak. Mantap. Jadi harus setuju dulu, baru tanya yang lain. Kalau belum setuju jangan usah tanya yang lain, nanti ribet tambahan ya. Nah, jenengan sudah setuju, oke. Nah, sekarang silakan tanya yang lain. Saya mohon penjelasannya, bila kitab sebagai hudalil mutakin apakah juga tetap jamak? Iya, jamak ya. Kemarin sudah aku jelaskan. Terima kasih untuk Kang Rasmono. Jadi otaknya sudah mulai bergeser dari yang tunggal dan sekarang mantap mengatakan kitab itu jamak. Itu namanya proses education seperti itu. Oke, terima kasih Kang Rasmono ya. Jadi jangan pernah lagi berpikir bahwa kitab itu tunggal ya, itu jamak. Kemudian salam Isra untuk mana ini? Bengkulu, kita bergeser ke Kalimantan. Kainko hadir, salam Isra juga untukmu. Kemudian Septian Kuswanda hadir, oke, salam Isra untukmu. Bu 99 hadir, oke, salam Isra juga untukmu. Oke, terima kasih. Gue sudah kagak punya utang ya. Gue lanjut sekarang supaya lunas semua ke kajian yang kemarin. Kepumania Randu Balatung ya. Salam Isra Gus dari Kepumania Randu Balatung, Blora Jawa Tengah. Oke, mantap. Atur nun Kang Mas. Kemudian Jidan Gaming Palembang. Assalamualaikum Palembang 4120. Nyimak Gus. Apa game 4120? Alhamdulillah semakin tercerahkan setiap menyimak kajian JM, mendapat pengetahuan. Di sini saya merasa mendapat berita bahagia dan peringatan. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu ya. Semoga apa yang kamu dapatkan di sini bermanfaat dalam upayamu semakin mendekatkan dan mencintai Gusti Allah Agung, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam ya. Namun demikian jangan lupa bagikanlah apa yang kau dapat di sini dengan cara kamu berdakwah kepada yang lain. Terserah caranya kamu sendiri, gak usah seperti caraku. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini, kopi gulanya gula aren. Pahitnya kerasa, manisnya kerasa, jadi legit. Ada tuh tisu, ada tuh. Oke, sekarang Kang Ilham Gans. Kajian Gurunda selalu menuntut kita berpikir. Bagi yang malas berpikir bisa mental. Iya. Akan mental sejauh-jauhnya karena memang bagaimana kalau otak belum di-upgrade terus mau masuk ke sini ya nggak nyambung. Jadi otaknya harus di-upgrade dulu baru masuk ke sini. Sungguh-sungguh belajar berpikir baru bisa. Kalau otaknya di-upgrade enggak, terus tiba-tiba masuk ke sini pasti mental, pasti benturan. Dan kalau benturan mesti mental. Kemarin berapa aja yang mental? Ketika akan menyanggah tentang buta huruf, terus akan menyanggah anak dalam buayan, katanya itu mukjizat. Ya, karena otaknya nggak di-upgrade. Oke, terima kasih untuk ilhamkan ya. Jadi kajian Gurunda selalu menuntut kita berpikir. Bagi yang malas berpikir bisa mental. Oke, matur tengku, salam Isra untukmu. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir ngaji Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Salam Isra dari Palu saudaraku. Oke, matur thank you atas 3 merah hatinya.
Kemudian Kang Padran Jagaria, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Purwosari Gus. Semoga sehat selalu. Mantap. Begitu juga doa yang sama untukmu ya. Semoga sehat selalu. Mau tanya Gus, kepahaman apa ini? Kepahaman Nabi Muhammad kepada Al-Quran itu berbarengan pada waktu yang diwahyukan apa melalui metode penafsiran beliau sendiri? Salam Isra. Gimana ini pertanyaannya? Kepemahaman Nabi Muhammad pada Al-Quran itu berbarengan dengan waktu diwahyukan apa melalui metode penafsiran sendiri? Nggak ngerti aku pertanyaanmu ini. Apa maksudnya? Aku jelaskan gini aja lah ya, supaya aku nggak ngerti pertanyaanmu itu muternya mau kemana juga nggak ngerti. Kanjeng Nabi itu kan studi di Gua Hira. Selesai 6.236 ayat. Berguru kepada Jibril yang diutus oleh Gusti Allah Agung. Nah, setelah selesai studi, maka yang awalnya belajar, maka beliau ditugaskan mengajar kita. Kita ini manusia, ya, maka belajarnya kepada manusia, yaitu Nabi. Nah, kalau Nabi lain belajarnya kepada Jibril. Kita nggak bisa belajar kepada Jibril, memang siapa lu, gitu loh. Itu selesai, ya. Selesai, kemudian beliaunya, ya yang aku bilang Catermelon itu, ya, dipublis, ya. Terus siapa yang mau mengikuti? Itu kan terpecah, Catermelon masyarakat Mekah saat itu, kan Islam perdana di Mekah, ya. Kemudian yang menolak ya sudah dibiarin dulu. Yang menerima ini yang digembleng dulu lewat studi di Darul Arkom, rumahnya Pak Arkom. Di sana Kanjeng Nabi ngajari para sahabat, ya. Nanti sahabat ngajari sahabat lainnya. Jadi turun menurun di Darul Arkom itu pusat studinya. Ya. Tentunya kalau ditanya apakah Kanjeng Nabi sudah paham? Ya paham lah. Oh, nggak paham bagaimana mau ngajar? Ya mesti paham. Gue mau ngajar integral, terus gue kagak paham integral, kan bisa seperti monyet di depan papan tulis kalau ngajar nanti kalau ditanya mahasiswanya gimana? Ya mesti paham gitu loh. Nah, terus kemudian orang kan bertanya, apakah Kanjeng Nabi itu tidak meninggalkan tafsir? Ya tafsirnya Kanjeng Nabi itu hadis itu. Makanya kan diulangi, kamu lihat di seri yang lalu. Madah itu bahan baku ya. Madah itu bahan baku. Ya, madah atau raw material. Ya. Kanjeng Nabi kalau mau berislam raw materialnya cukup Al-Qur'an. Nah, untuk membangun keislamannya beliaunya cukup berquran saja. Nanti Kanjeng Nabi itu dalam kesehariannya itu menafsirkan Al-Quran dalam bentuk hadis. Ini kan teori, ini praktek. Kita umatnya, ya umat ini kita ya. Dalam membangun Islam kita ini, kita nggak cukup dengan Quran saja. Kita harus berquran dan berhadis. Gitu loh. Ini umat kita. Makanya ada istilah seperti kami ngaji Al-Quran menurut sunnah Rasul. Nanti apa hadis apa itu sunnah, tanyakanlah sana. Kalau gitu aja nggak usah ditanyakan di sini. Ya, jadi beda. Kalau madahnya Kanjeng Nabi, ya ini Kanjeng Nabi. Dalam berislam ya cukup Al-Quran saja. Nanti Al-Quran diaktualisasikan, itulah tafsir, dia menjadi hadis. Jadi ini teoris, ini praktis. Kalau kita umat, kita nggak cukup hanya berquran saja. Maka harus berhadis atau bersunnah, gitu loh. Ya, nah sekarang terserah itu sesuai dengan yang kamu tanyakan nggak? Karena tanyaanmu nggak jelas aku kemana arahnya. Bikin pertanyaan itu yang jelas. Ya, aku jelaskan begini saja, sudah menjawab pertanyaanmu atau enggak, kamu sendiri yang tahu. Ya, oke.
Makanya kalau ada yang bilang, oh itu ingkar sunnah, nggak ada ceritanya orang Islam bisa ingkar sunnah. Kalau dia ingkar sunnah, dia bagaimana sholat? Sholat itu nggak ada anunya, juklak pelaksanaannya. Yang ada kan perintah sholat doang. Artinya kan kita harus lihat sunnah, gitu loh. Ya, jadi jangan sembarangan kalau ada orang beda dengan kita terus kita bilang ingkar sunnah. Tunggu dulu bos. Kok gampang menstempel orang ingkar sunnah. Terus nanti ujuk-ujuk sesat. Gitu ya. Aku berapa kali dibilang ingkar sunnah. Ya sakarepmu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjut. Alif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Titip salam karo man behind kamera. Apa ya artinya man behind itu apa? Dibalik, yang dibalik kamera. Itu dapat salam kamu tuh dari Kang Mas Alif ini yang punya Depok ini. Sehat bahagia selalu. Salam Isra dari Depok tetangga Jakarta untuk semua viewer channel. Alhamdulillah salam Isra juga dan semoga kebaikan doamu akan kembali kepadamu juga ya. Terima kasih matur nuwun. Salam Isra untuk seluruh warga Depok ya yang ada di sana. Terima kasih matur nuwun dari Alif Depok tetangganya Jakarta. Oke, matur nuwun. Apa ini? Denny Riberu. Kerja jangan korupsi waktumu karena kerja itu juga ibadah. Mantap, bener. Ya. Jadi korupsi itu bukan hanya duit. Waktu juga bisa dikorupsi ya. 8 jam dia kerja cuman 6 jam, yang 2 jam untuk main game mungkin. Ya, nggak boleh gitu. Oke, terima kasih ya. Salam Isra untuk Denny Riberu. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar masih melanjutkan pencarian makna dari diksi kitab dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untukmu ya. Kita lanjutkan lagi Gurem and Rukem. Oh, pergi woro-woro. Saksikan debat Islam versus Islam. Waduh. Dengan tema Nabi Musa cedal atau tidak. Pembicara Ibu Etika Nor, pakar Yudaism, dengan Gus Beti, pakar Kristolog. Bertempat di Masjid Saji Jalan Sarangan 32, Kota Malang. Sabtu 10 Juni 2023 pukul 15.30 WIB Maghrib. Sebetulnya waktunya tanggung ya. Itu kan 15.30 itu kan asar itu. Asar ke Maghrib itu cuma berapa jam? Jam 4 jam. Gak sampai 2 jam ini. Harusnya ini panitianya bikinnya itu pagi ya. Ini 15.30 sebentar lagi, paling 2 jam lagi nggak sampai sudah maghrib. Jadi apa yang didapat dari 2 diskusi cuman ya katakanlah 1,5 jam. Tapi ya panitianya maunya begitu ya sekarepmu wis. Coba kamu pikir 15.30 itu nggak nganu itu. Nggak bisa on time, lihat lah nanti. Habis sholat 15.30 mesti ada cara. Paling cepet itu nanti pukul 16, jam 4. Kita maghrib jam berapa? Jam 5 berapa begitu ya. Kalau mau sampai jam 6 nggak mungkin karena sudah masuk maghrib. Jadi nggak mungkin, ini cuma 1,5 jam maksimal. 1,5 jam dapat apa diskusi 1,5 jam? Ya supaya Gurem and Rukem yang mengkonfirmasi ke panitianya sana. Diskusi 1,5 jam dapat opo gitu. Oke. Ya paling kalau gue assalamualaikum waalaikumsalam balik udah. Oke, Kang Ari Prastio, assalamualaikum. Mbak Atam nyimak Gus, waalaikumsalam. Mbak Dakjur, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Okis izin menambahkan Gus, kitab-kitab di dalam Suhuf, di dalam Al-Bayyinah itu bisa berarti ajaran. Ya bisa, memang bisa. Ya.
Karena ajaran tersebut dapat bersifat tertulis dan tidak tertulis, dan misalnya yang dalam Al-Bayyinah itu ajaran-ajaran yang lurus tersebut tertulis dalam suhuf tersebut. Ajaran dapat berisi perintah atau ketetapan ataupun aturan-aturan yang ditaati oleh yang menganut ajaran tersebut. Misalnya dalam surat Raja Salomo Sulaiman kepada Ratu Seba, kan berisi ketetapan-ketetapan tentang ajaran yang dianut Raja Salomo. Yes, that is true, ya. Dan ternyata Ratu Seba ini ingin membuktikan dirinya. Membuktikan apa kok nanggung kalimatnya. Iya ya, itu ketetapan-ketetapan atau ya ketetapan ya. Jadi memang diterjemahkan langsung surat, padahal kalau surat itu Arabiunnya surah. Di situ nggak ada surat. Ya kitab-kitab itu bukan surah. Ya ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, ya harus begini gitu. Sampaikan kepada Seba begitu. Oke, matur thank you untuk Oskis. Kemudian N. Hardiana, Bandung, hadir nyimak Tuan Guru. Oke, matur thank you untuk Kang N. Hardiana. Kumaha pawartosna Kang? Geus aya naon? Aya karedok di ditu. Lamun aya kirim ka dieu atuh, karedok. Karedok euy. Kita lanjutkan Kang Rio Akad Jakarta Selatan, hadir Goski, terima kasih. Kang Cipta Purbaling, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gorokot masih nyimak apa arti kitab. Oke, matur thank you. Salam Isra untukmu. Syahran Gipari menyimak pagi hari, komen kelima. Mantap, matahari belum tertutup mendung. Belum terlihat tertutup mendung setelah diguyur hujan semalaman. Oh, sama. Kang Hermas Edison, 3 jempol, terima kasih. Kang Anto Wijaya, salam Gus, oke, salam Isra untukmu juga. Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum. DS izin nyimak Gus, salam Isra, terima kasih. Udah paham Pak ya? Yang dijelasin kemarin sudah paham ya? Yang tentang asbabun nusul, terus yang tentang apa lagi itu? Kan ada 2 itu, yang tentang bagaimana Kanjeng Nabi itu sudah tamat 6.236 ayat gitu ya. Itu kan ini terkait asbabun nusul ya. Oke, ini nggak ditanyakan ya, insya Allah sudah paham lah ya. Nanti kalau nggak paham monggo tanya lagi. Oke, dari Pak Abdul Muluk kita ke Mamah Lini Demak, hadir Gus. Salpok sama gamisnya. Ini bahasa-bahasa gaul ini, salpok. Oh, oke, salam apa? Fok, salam. Bo gak ngerti aku. Oke, terima kasih untuk Mama ini yang ada di Demak. Apa namanya? Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di sana. Orang asing nyimak Gus. Oke. Berarti kamu sudah dapat sinyal ini ya. Makanya kalau beli handphone itu sama towernya. Jadi dapat sinyal terus. Nanti kalau lain kali kalau beli handphone sama towernya ya. Supaya bisa ngikuti kajian terus. Oke, terima kasih untuk orang asing. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya Nuhun, kainku hadir, salam Isra. Oke, mantap. Kang Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap. Oke, sudah ya. Kita sekarang masuk ke sini. Masuk ke sini. Kita kembali lagi ya. Jadi memang ke situ-situ aja anunya, masalahnya. Surat 2 ayat yang kedua. Kemarin Al-Quran sudah kita tolak. Terus dari Mas Edi Margono, Al-Fatihah kita tolak. Sekarang kita coba dari Oskis ya, kitab-kitab terdahulu. Bisa masuk nggak dia? Gitu, tuh di eja tuh. Zalika, Indonesianya saja ya. Oke. Tak balik wes, itu kitab. Al-Quran. Oke. Tidak ada keraguan padanya. Habis.
Oke. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Habis juga ini. Bagi mereka yang bertakwa. Oke. Sekarang mulai aku dekonstruksi ya. Kitab-kitab. Ya, itu kitab-kitab. Ya. Ini kita hapus karena ini yang mau kita cari, Al-Qur'an. Ya. Oke, apa di sini? Ini yang mau kita isi. Ya. Tidak ada keraguan padanya, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya petunjuk untuk mereka yang bertakwa. Jadi kalau mereka mau bertakwa, pakai petunjuk ini, kitab-kitab ini, gitu maksudnya ya. Untuk sementara ya biarlah begini yang ini ya, atau kita langsung ganti. Petunjuk untuk mereka. Jadi kalau mereka bertakwa, petunjuknya ini loh. Itu. Untuk Oke. Untuk yang masih bersikeras bahwa kitab, itu kan kitab ini ya. Kitab, aku sini nampak tuh. Ini, kita ini dibatasi oleh ini loh ya. Untuk yang masih bersikeras ya, bahwa kitab ini tunggal ya, ini tunggal. Ini tunggal ya. Kalau masih bersikeras, kan aku kemarin di seri berapa sudah tunjukkan. Kalau kitab ini tunggal bisa jadi masalah. Pada teks-teks yang aku sudah tunjukkan kemarin itu. Maka kamu nggak boleh memaksa. Kan aku sudah bandingkan. Kalau ini baru tunggal. Sayangnya aku nggak bisa arubyun ya. Gitu loh. Jadi jangan kamu menundukkan Al-Quran. Al-Quran yang menundukkan kamu. Jangan kita yang menundukkan Al-Quran. Al-Quran yang menundukkan kita. Gitu loh. Kita nggak punya hak apapun. Ini otoritasnya Allah punya kok. Orang ini ucapannya Gusti Allah kok. Ya. Jadi kalau kamu tetap ngotot kitab itu tunggal. Ini nanti tunggal ya. Coba kamu masukkan ini ke ayat-ayat yang sudah aku sampaikan kemarin. Kan ada yang kitab, ada yang kitab. Ya. Di mana itu? Kan jadi bumerang. Kamu perhatikan dulu. Ya. Bisa nggak dia? Karena kan berbenturan jadinya. Karena kalau mau tunggal yang ini. Ya. Coba aku carikan datanya, kemarin kan sudah aku jelasin sama kamu. Aku juga enggak hafal ayat-ayatnya itu. Ya. Supaya lebih mantap. Ya. Kalau muprot ya, kalau muprot itu ada di Quran surat 2187, 521, 612, 951, 593. Itu semua mufrad. Pakai ini. Gitu loh, ya. Jadi kalau kitabah itu jamak. Jadi jangan kau paksakan ini dengan arti ini gitu loh. Seperti jangan kau paksakan sa'ah itu dengan arti kiamah. Amburadul jadinya. Paham? Paham nggak di situ? Hah? Jadi jangan kamu paksa ini dengan arti ini. Ini jamak, ini tunggal gitu loh. Ya. Makanya kan ini perlu kecanggihan memang. Aku cari data ya. Pertengkaran ulama dulu tidak seperti yang kita pertengkarkan sekarang, ya.
mereka di sana nggak bertengkar jamak tunggalnya itu enggak, ya. Oke. Udah ya, jamaknya itu tunggalnya itu Quran surat 2187, 521, 612 dan 951, 593. Itu di seri berapa sudah aku jelaskan. Itu yang apa namanya? Yang tunggal, yang mufrad, terus yang jamak ya. Nanti kalau ini kamu bilang jamak, kamu aplikasikan coba ke surat 2177, kan jadi kacau. Gitu ya. Jadi sudah aja, kita tunduk aja terhadap Al-Quran. Jamak ya jamak, tunggal ya tunggal. Oke. Nih ya. Nah, kita diikat oleh ini. Itu kitab. Ya. Oke. Tak geser ke bawah dulu ya. Yang mengikat kita itu ini loh. Pertama, zalika, itu. Ya. Di sini nampak tuh? Itu, ya. Itu ini mengikat. Jadi nggak sembarangan ngisi ini. Kalau kita anggap ini mewakili keseluruhan Al-Quran, maka itu di luar Al-Quran. Ada dua kemungkinan. Di luar Al-Quran. Tapi kalau ini ayat, ya, tidak mewakili keseluruhan Al-Quran, maka dia adalah bagian Al-Quran yang menceritakan bagian Al-Quran yang lain. Ini mau kemana nanti? Ya, bagian Al-Quran. Ini memang debatable. Karena dia itu, Gus Beti itu, nggak mungkin. Mesti Gus Beti ini. Itulah sebabnya kenapa Depak akhirnya memaksa, memperkosa kata zalika menjadi ini, karena mereka terlanjur mengisinya dengan Al-Quran. Nah, tuh ya, oke, kan dia itu, ya. Tapi kalaupun dia isi Al-Quran, dia bilang bahwa ini bagian daripada Al-Quran, nggak tepat kalau Al-Qurannya di sini. Tuh, ya, ini yang membatasi kita. Apakah itu ya, kan ini ngomong itu, ini ngomong itu, ya. Ini nih ya, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 2. Ini nih ya. Ini ngomong itu gitu loh. Nah, ini masalahnya kalau dia mewakili seluruh Al-Quran, maka itu harus yang di luar Al-Quran. Tapi kalau ini diterima sebagai bagian dari Al-Quran, maka dia mengatakan itu kepada bagian dari Al-Quran yang lain. Bagian mengatakan bagian. Tetap aja dalam satu Al-Quran. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini di pakar-pakar ulama kita, aku tadi coba lihat masih dipertengkarkan ini. Ya ada yang ngotot pakai ini dengan argumentasi yang dia bangun, maksudku itu akal-akalan, itu nggak benar itu. Kalau zalika ya itu jangan diakal-akali supaya bisa jadi ini, itu nggak seneng. Itu namanya dia exegese, nggak exegese. Ya. Itu. Ini yang membatasi kita sehingga tidak bebas mengisi ini. Kemudian kitab. Ini harus jamak. Karena kalau mau tunggal, dia nggak kitab, tapi kitab A-nya nggak dua. Ini harus jamak. Nih. Jadi yang di sini ya itu harus jamak. Ya. Kalau ini ruang diskusinya sempit, nggak bisa lagi, yang harus jamak. Kalau ini masih bisa, ini di luar Al-Quran atau bagian dari Al-Quran. Ya. Oke. Terus ada satu lagi yang repot ini, ya. Hati, ya.
Cuman aku kemarin ada yang tanya lewat WA, cuman aku biarkan dulu. Sabar ya, sabar gitu ya. Sabar. Tuh, yang surat 2 sini. Jadi itu ada gini ya. Fihi itu menunjukkan bahwa itu adalah muzakkar ya. Bahwa itu menunjukkan muzakkar, fihi itu ya. Kalau fihima itu jamak, tapi kalau fihi itu tunggal. Jadi fihi itu menunjukkan muzakkar dan tunggal. Nanti ada muannas tunggal ada lagi. Dia kalau fiha itu muannas tunggal. Nah, masalahnya di mana? Kita diikat sama ini. Kalau tadi kita diikat ini, diikat ini. Dia pakai fihi ya. Sebentar aku cek, takut salah nanti. Iya, fihi. Nggak pakai fiha dia ya. Nggak pakai fihima juga ya, tapi dia pakai fihi. Fihi. Nyanya itu jamak. Kalau nya tunggal itu kan nyanya tunggal. Kalau fihima itu nyanya jamak ya. Jadi kalau fihi itu tunggal muzakkar. Nanti kalau fiha itu muannas dia. Ribet memang belajar kalau sudah masuk ke teknik gini ya. Kadang-kadang salah ucap, salah ngomong, selip. Makanya kamu harus perhatikan ya. Di sini dia nyanya itu tunggal. Ya. Tak tulis di sininya aja ya. Ini yang membatasi kita ya. Fihi. Double I ya. Ini mau nggak mau harus tunggal. Ini loh. Kamu akan pusing. Di sini jamak, di sini tunggal. Karena dia pihi, bukan pihima. Itu loh ya. Lihat ini. Tunggal. Sedangkan di sini jamak. Gimana menjelaskannya? Perdebatan inilah yang aku cari tidak ada. Baik itu di Ibnu Katsir atau Bari, siapa lagi ya? Nggak ada pertengkaran ini. Seharusnya kan dipertengkarkan. Nggak tahu aku gimana ulama-ulama dulu itu. Sekarang kita pertengkarkan. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ribet. Kalau yang disampaikan oleh Kang Mas Edi Margono agak mending, agak enak dia. Surat Sot kemarin ya, coba. Surat Sot ini ya. Surat 98 itu surat apa tuh? Coba lihat tuh. Oh, Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah. Gini, yang di dalamnya berisi kitab-kitab yang benar. Itu pakai kutubus. Ya, apa ya? Kutubus Pima. Bukan Pima. Surat berapa, Gus? Tuh. 98 coba ya. Ini kopiannya kurang jelas. 98 ayat ketiga. Sampean buka juga di rumah ya, yang di rumah buka. 98. Kalau ini agak enak menjelaskannya. Kalau ini sulit. 98 ayat yang ketiga. Oke. Nah, itu kan Fima kutubus Kojima. Nah, kutubus itu jamak dia. Di ayat yang keempat dia juga jamak pakai kitabah. Ketemu dia. Itu yang aku bilang kemarin, terjemahannya ini bermasalah kalau dia tunggal karena jamak harus jamak. Kenapa? Logika kalimatnya menuntun begitu. Ya. Yang ini lebih ribet lagi. Ini bukan lain ayat, satu ayat. Di sini jamak, kitabah. Di sini fihi tunggal. Ayo. Ini aku bilang
Kok nggak dipertentangkan ya ulama-ulama dulu itu? Ya. Sekarang kita pertentangkan gimana itu solusinya. Ya, karena di sini pakai gini. Kalau di surat Al-Bayyinah kamu lihat ya, aku nggak tulis lah ya, karena kan kemarin sudah, nanti juga papan tulisnya juga penuh sudah ya. Al-Bayyinah surat 98 ayat ketiga, kamu tulis, kamu baca tuh ada kutubus, piha kutubu qoyimah. Kutubus itu jamaknya, jadi kitab-kitab terjemahnya. Seperti aku bilang kan kemarin kutubus sitah. Dan ketika aku menjelaskan Alkitab, yang menjadi perdebatan sebetulnya itu Al-Kutub. Nggak tahu kalian goblok apa memang sudah ngerti kok, nggak ada yang komen di komentar itu. Ya, karena kalau diam itu bisa dua kemungkinan, bisa goblok, bisa ngerti. Nggak tahu aku, kamu yang goblok apa yang ngerti. Ya. Jadi ambil ya Alkitab deh. Alkitab itu dalam sebuah perdebatan itu dipermasalahkan sembarang wis. Yang Injil, yang perjanjian lama ya boleh yang ini. Boleh yang ini. Ini dipermasalahkan. Ini bukan Alkitab, Al-Kutub, karena di sini terdiri beberapa kitab. Ini memang debatable. Kalau dibagi dua saja, dia cukup perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kalian tahu, perjanjian lama saja itu sudah terbagi berapa kitab? Perjanjian baru sudah terbagi berapa kitab? Ya, terus bagaimana ini akan disebut Alkitab? Ini juga untuk teman-teman Kristen supaya tahu aturan main lisanul Arabian, dan itu tidak beda jauh dengan peraturan main lisanul Ibraniun. Karena kalian sama-sama Semitik. Ya, karena mereka sama-sama Semitik, baik yang Arab, yang Israel itu Semitik. Jadi ini harusnya Al-Kutub, tapi ditulis Alkitab. Nah, masalahnya lagi pembagiannya itu seperti apa? Itu yang jadi masalah nanti yang akan kita menyelesaikan ini. Ini gimana ini? Di sini jamak, di sini tunggal. Jamak tunggal gitu ya. Harus bisa diselesaikan itu. Ini yang kemarin nggak ada komen. Aku tunggu nanti ada komen nggak tentang Alkitab ini. Kalau nggak ada komen berarti kemungkinannya kalian goblok apa kalian tahu sudah. Jadi ini bermasalah namanya ini. Menurut aturan main bahasa lisanul Arabian. Oke. Ini tuh. Ya. Sekarang kita kembali ke surat Al-Bayyinah ya, surat 3 ini yang data ini dikirim oleh Mas Edi Margono. Itu kutubus jamak ya. Terus yang keempat itu ada yang keempat wama tafarraqalazina utul kitab jamak. Klop dia jamak. Yang ketiga kutub itu jamak, yang keempat ayat keempat itu kitab jamak ketemu jamak klop. Yang ini jamak ketemu tunggal. Karena ini kitab, ini fihi. Ya. Kalau ini apa namanya? Pihima ya mungkin enak sudah. Ya. Jadi nggak repot. Ini masalahnya pihi. Pihi sama pihima itu beda. Sama-sama nya tapi nya yang tunggal, nya yang jamak itu harus dibedakan. Nah, kita dikunci oleh ini. Ini harus terpenuhi semua ini. Untuk mengisi ini. Baru ini nanti selesai kita lihat ayat berikutnya. Nah, sekarang kita masuk apa yang dibilang oskis. Kemarin itu ini dia. Kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kita mulai dari, sudahlah aku masukkan suhub ya. Suhub. Apalagi? Torah. Apalagi Zabur. Apalagi Injil. Jeret, masuk di sini. Dia masuk di mana? Itu dia masuk. Berarti kalau itu Oskis menganggap bahwa ini ayat ini mewakili dari seluruh Al-Quran. Maka itu menurut si Oskis ini adalah di luar Al-Quran nih. Gitu, kerangka berpikirnya gitu. Ya, berarti di luar Al-Quran ini menurut si Oskis. Karena dia jelas suhub
Torah, Zabur, Injil. Itu kan pakai itu dia di luar Al-Quran. Ini bukan bagian dari Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Nggak begitu kerangka berpikir dia. Tapi ini bagian Al-Quran, mewakili Al-Quran, keseluruhan, mengatakan sesuatu yang di luar Al-Quran. Ya, apa itu? Suhuf. Apalagi Torah, apalagi Zabur, apalagi Injil. Dia lolos di sini. Di itunya lolos, ya. Di kitabnya lolos, jamak kan? Masalahnya sekarang bagaimana Oskis akan mempertanggungjawabkan ini? Karena ini tunggal ini. Nyanya ini loh, karena kan ini nyanya kembali ke sini ya. Itu kitab ya. Misalkan kita isi suhuf ya. Itu kitab-kitab ya, berarti itu Suhuf, Torah, Zabur, Injil tidak ada keraguan padanya. Loh, kok tunggal? Padahal ini jamak dia. Nah, ya, kalau yang ini sih petunjuk untuk mereka yang bertakwa. Nantilah kita bicarakan ya, tapi ini sudah lumayan. Kita permasalahannya di sini, apa ini? Jadi Oskis lolos di sini, lolos di sini. Di sini nggak lolos dia, tapi nggak tahu, kita tunggu. Kalau dia punya komen bisa ngisi ini kemana nyanya ini? Pihinya ini kemana? Ini karena harus tunggal. Dia menuntut tunggal, gitu loh. Jangan diperkosa terus jadi jamak, ya. Oke, alhamdulillah ya. Oskis sudah aku kasih tanggapan. Tinggal besok Pak Abdul Muluk kisah-kisah ya. Apakah bisa lolos ataukah mengalami nasib yang sama? Kita tunggu besok. Sampai di sini dulu ya kajiannya. Aku pesan kepada kalian, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya. Jaga Al-Qur'an dalam bingkai iman Islammu, simpan dalam keindahan hatimu setelah engkau cari secara optimal lewat rasionalitas yang kamu miliki. Namun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Oke, kemudian semoga kita mendapatkan keberuntungan di duha yang cerah ini, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra dari aku, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.